Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Akhwati fillah, akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan, tidak lupa selalu kita panjatkan puja dan puji syukur ke kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang agung, kenikmatan iman dan kenikmatan Islam yang tidak diberikan kepada seluruh penduduk bumi, hanya bagi yang Allah rahmati saja. Dan tidak lupa kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan, kita niatkan semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah, ikhlas karena Allah, dan tentunya mengikuti perintah Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam kita sudah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada istri-istri beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Akhwati fiddin yang dirahmati oleh Allah, dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan banyak fenomena yang mungkin di luar dari yang kita pikirkan. Banyak sekali contoh-contoh, ibroh-ibroh yang bisa kita ambil dari hikmah-hikmah yang terjadi pada orang lain. Salah satunya ada sebuah kisah. Seorang dokter perempuan telah didatangi oleh seorang laki-laki pemuda dengan membawa seorang ibu. Dengan membawa seorang ibu yang dalam kondisi tidak sehat akalnya, dalam keadaan gila. Yang membawa ke dokter, berkonsultasi atas penyakit yang dirasai. Ini terjadi di daerah Arab. Ia bercerita ketika seorang anak laki-laki tersebut membawa ibunya ke ruangan dokter, riuh, banyak sekali yang dilakukan oleh ibunya, memukul anaknya, meronta-ronta. Bagaimana orang yang tidak memiliki akal? Bahkan ada TV di dalam ruangan tersebut yang menampakkan wajah Ka'bah, Masjidil Haram. Ibunya pun mengatakan, "Engkau bohong anakku. Engkau tidak membawaku untuk umrah ke kota Makkah. Engkau datang membawaku ke tempat ini." Apa yang dilakukan pemuda tersebut? Ia bersabar. Ia tenang akan keadaan ibunya.
hingga dibujuk, diludahi oleh ibunya, dipukul oleh ibunya, membuat seorang dokter tersebut terheran-heran apa yang terjadi. Maka dokter pun bertanya, wahai anak muda, apa yang terjadi kepada ibumu? Maka anak muda pun tersebut menjawab, ibuku sejak lahir telah terlahir sebagai seorang yang gila, yang hilang akalnya. Lalu bagaimana engkau bisa dilahirkan? Maka jawab pemuda tersebut, aku dilahirkan karena ibuku dinikahkan oleh kakekku. Tetapi lah, maksud Ustaz dinikahkan oleh kakeknya dengan laki-laki lain saja. Paham itu? Lalu kita lanjutkan ya. Lalu tidak berselang lama 10 bulan ketika dalam proses pernikahan, ibuku diceraikan. Lihat betapa cerita yang sedih dirasakan. Antum bayangkan, antum punya seorang ibu yang tidak sehat akalnya. Lalu apa yang terjadi? Si ibu itu seperti orang yang tidak memiliki akal, bagaimana berlalu, berjalan ke sana kemari, tidak bisa diam. Antum bayangkan. Dan dokter bertanya, sejak kapan kau mengurus ibumu? Sejak aku kecil sudah bersama ibuku. Antum bayangkan betapa sabarnya pemuda tersebut menemani ibunya dalam kondisi yang berbeda dari orang tua lainnya. Maka dokter pun bertanya, perihal apa engkau datang ke sini? Ia mengeluhkan ibunya yang sakit di bagian perutnya. Lalu dokter pun memberikan resep dan mendapatkanlah obat pemuda tersebut untuk ibunya. Lalu berlalulah keluar dari tempat dokter tersebut. Seketika setelah itu apa? Dokter tersebut menutup rapat pintunya dan ia menangis terisak-isak. Selama ini aku mengikuti Ustaz kajian Syekh perihal berbakti kepada orang tua, akan tetapi barulah aku menyadari dan melihat bagaimana baktinya seorang pemuda terhadap ibunya yang itu diamalkan oleh ia sendiri. Ini memberikan ibrah kepada kita semua, sebab bahwa tersebarnya kita di muka bumi tidak lain karena sebab ibu kita. Terlepas dari ibu kita mempunyai kekurangan, maafkan mereka. Punya salah pada antum, maafkan mereka. Ayah antum punya salah pada antum, maafkan mereka. Nah, karena apa? Surga terdapat pada orang tua. Betapa tegarnya seorang pemuda tersebut. Ia mengasuh, bahkan membimbing, mengajarkan, menuntun ibunya dalam kondisi seperti itu. Kita bisa bayangkan bagaimana seorang yang mungkin tidak sama seperti orang lainnya. Ini memberikan sinyal kepada kita, memberikan wasiat yang besar terhadap kita tentang pahala berbakti kepada kedua orang tua.
hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Ibu mengandung kita dalam keadaan yang susah payah, dalam keadaan yang letih. Tidakkah kita memperhatikan hal itu? Kadang-kala seorang ibu mengandung kita harus bed rest. Bed rest, istirahat yang lama dalam waktu ketika mengandung. Jangan banyak aktivitas. Tidak melakukan hal-hal di luar dari kebiasaan. Demi apa? Demi untuk menjaga kita di dalam kandungan. Karena betapa banyak dari kita yang dilahirkan, seorang ibu melahirkan kita dengan cara dibelah perut ibunya, dengan cara cesar. Engkau dilahirkan dengan banyak sekali memberikan luka kepada ibu. Karena bisa dibayangkan, demi kita banyak ibu-ibu di luar sana demi anaknya. Ketika dipilihkan antara dua pilihan, dua kemungkinan, salah satunya yang harus selamat, maka seorang ibu mengatakan, biarlah anakku yang hidup ke dunia ini. Betapa besar jasa seorang ibu terhadap kita. Karena kita bisa bayangkan besarnya jasa mereka dari mulai kita dilahirkan dalam keadaan yang pedih, yang sakit, tetapi ketika engkau lahir, ibu berbahagia. Di timangnya badan kita disimpan di dadanya, lalu dikatakan, kalaupun ia menangis, tapi menangis terharu-haru dengan apa? Dengan datangnya engkau ke dunia. Mereka hilang sakit mereka selama 9 bulan dan ketika melahirkan semuanya hilang. Ketika engkau lahir dan menjadi qurrata ayun ke depannya untuk kehidupan orang tua. Maka bisa didapatkan dari ibrah tersebut bahwa seseorang perlulah berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan diceritakan juga dalam kisah yang masyhur, yang mungkin kita tahu, ada 3 pemuda. Ada 3 pemuda yang dia terbenam dalam gua, tertutup oleh batu yang sangat besar. Ketika itu turun hujan yang sangat lebat. Mereka bertawassul. Mereka mengucapkan amalan-amalan mereka, dan salah satunya tentang orang tuanya. Salah satu dari ketiga orang tersebut menyebutkan, ya Allah, aku adalah seorang yang biasa memerah susu. Dan aku tidak memberikan susu tersebut kecuali orang tuaku yang telah meminumnya terlebih dahulu. Tetapi ketika itu ia terlambat pulang dan ia mendapati kedua orang tuanya telah tertidur. Ketika ia mendapati kedua orang tuanya telah tidur, apa yang ia lakukan? Biasanya ia memberikan langsung susunya kepada kedua orang tuanya lebih awal, tetapi ia tidak memberikan susu tersebut pada saat itu kepada istri dan anak-anaknya terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk memuliakan dan baktinya ia kepada kedua orang tua. Ia menunggu
Mungkin kita bisa simpan susunya di pinggir, di meja, supaya nantinya ketika terbangun, orang tua yang bisa langsung meminumnya. Tidak, ia melakukannya tidak seperti itu. Ia menunggu hingga orang tuanya terbangun ketika pagi hari, dan ia memberikan susunya kepada orang tuanya, padahal anaknya telah menangis menunggu susu yang telah dibawakan oleh orang tuanya. Jika memang amal tersebut lillah, karenamu ya Allah, maka bukakanlah batu besar yang menghalangi kami, seketika itu pun membuat mereka bisa keluar. Ini menunjukkan bukti bolehnya kita untuk bertawasul dengan amalan baik kita. Ketika antum dalam keadaan terhimpit, dan bolehnya kita untuk selalu memperhatikan amalan-amalan kita, terutama ibrah yang bisa kita ambil adalah mengutamakan orang-orang tua. Apalagi antum sebagai laki-laki. Sebagai laki-laki, bakti antum kepada orang tua ada dua kemungkinan. Pertama, bakti antum ketika orang tua masih berada di dunia, antum harus tunaikan. Mumpung orang tua antum masih ada, jangan sia-siakan pertemuan tersebut. Jangan fokuskan diri antum dengan hal lain. Berbicaralah, ngobrol dengan orang tua. Yang kedua, bakti antum ketika orang tua kita telah meninggal, antum perlu memperhatikan hal tersebut. Apa Ustaz amalan yang perlu kita lakukan ketika orang tua kita telah meninggal? Doakan mereka. Bersedekah atas nama orang tua. Memperbanyak silaturahmi. Kepada siapa? Kepada orang terdekat dari orang tua. Sahabat terbaik dari orang tua, antum jalin silaturahmi terbaik. Maka perlu bagi kita untuk memperhatikan setiap amalan-amalan untuk menunjang bakti kita kepada orang tua. Maka dari itu, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika orang tua mengandung kita, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran, maka betapa besar jasa mereka terhadap kita. Ketika kita menghadapi suatu hal yang berat dalam hidup kita, berdoalah kepada Allah dan meminta kepada orang tua antum untuk mendoakan antum menjadi anak yang soleh dan dikeluarkan dari segala kesulitan. Karena pada dasarnya diri kita adalah seorang yang membutuhkan orang lain, termasuk orang tua kita. Karena tauhid dan bakti kepada orang tua itu adalah saling bersanding. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkanmu untuk menyembah Allah. Jangan menyembah selain Allah. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Maka Allah memerintahkan kepada kita untuk menyuguhkan, memberikan kebaikan, berinteraksi dengan orang tua. Mungkin kita suatu saat bisa lebih sukses dari orang tua. Tetapi pada dasarnya bakti kita tidaklah berubah dengan status
kita. Apapun yang antum lakukan, jadi apapun antum ke depannya, tetaplah hak orang tua antum harus tunaikan. Ketika seorang perempuan telah menikah, baktinya akan beralih kepada suaminya. Akan tetapi laki-laki sampai akhir hayatnya, ataupun ketika orang tuanya meninggal, baktinya tetap kepada kedua orang tua. Berat, tentu. Apakah menyurutkan semangat kita untuk berbakti pada orang tua? Tidak. Perlu kita untuk selalu menempatkan diri kita sebagai seorang muslim yang selalu berbakti kepada kedua orang tua. Kecuali orang tua mungkin memerintahkan kepada kita perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, menuju kemaksiatan, maka perlunya kita menolak dan tentunya menasihati dengan baik, tentunya tidak dengan kasar, lemah lembut. Perlunya kita untuk selalu menjadi orang yang mengedepankan adab kita kepada orang tua, begitu pula adab kita kepada orang lain. Tercermin pada diri kita, hal sepele saja mungkin kita telah marah. Ada masa di mana ketika antum bisa berbareng dengan orang tua, akan tetapi suatu saat ketika antum telah beranjak dewasa, saat-saat di mana antum tidak lagi ingin diantar orang tua, dibimbing kemanapun, disitulah terkadang dilatihnya bagaimana keimanan kita untuk bisa berbakti kepada orang tua. Teleponlah, berikan kabar yang baik kepada orang tua, karena mempunyai hak yang besar terhadap diri kita. Kita perlu untuk mengetahui bahwa orang tua kita menginginkan kebaikan dari diri kita. Jangan berkecil hati terhadap orang lain yang mungkin meremehkan kita. Antum perlu bangga memiliki orang tua antum. Masing-masing kita perlu bangga atas orang tua kita sendiri. Jangan sampai antum sedikit tergores, tetapi akibatnya besar. Terutama antum merasa risih dengan orang tua antum. Lah, antum perlu bangga orang tua antum telah melahirkan antum, mendidik antum hingga saat ini. Karena pada dasarnya ketika tidak adanya orang tua, maka tidak akan ada kita. Ustaz, anak dari kecil jauh dari orang tua, Ustaz. Bagaimana bisa berbakti pada kedua orang tua? Akhi fillah, ketika seseorang mempunyai problematika sendiri-sendiri, maka jangan engkau menjauh dari orang tua, tetap maafkan mereka. Berbangga untuk memiliki mereka. Apa yang telah antum dapatkan, apa yang telah orang tua antum berikan perhatian, semua hal yang menyangkut tentang kebutuhan antum, baik rohani ataupun yang berkaitan dengan kebutuhan antum, Allah berikan melalui orang tua antum. Doakan mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita mendoakan kebaikan untuk diri kita, untuk kebaikan dunia dan akhirat. Tidak lupa doakan juga untuk kedua orang tua kita. Karena ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, seseorang ketika berbakti kepada kedua orang tua, tentunya akan dijauhkan dari berbagai musibah yang datang kepadanya. Kesuksesan seorang
bisa tercermin bagaimana ia bersikap kepada kedua orang tua, terkhusus ibu. Ia berkata lemah lembut. Ia selalu memperhatikan orang tuanya, membantunya. Tidak pernah berkata kasar, membentak. Sakit hati yang paling besar bukanlah sakit ketika orang tua melahirkan, tetapi yang sakit yang paling besar yang dirasakan oleh kedua orang tua ketika engkau membentaknya dengan pekikan yang keras, sakit kepada dada, tidak enak didengar, apalagi keluar kata-kata kasar, bebal dari kita kepada orang tua. Ibu kita perhatian sangat besar terhadap kita, tapi kita balas dengan keburukan-keburukan yang kita miliki. Waliyadzubillah. Kita jauhkan dari segala macam keburukan-keburukan yang kita perbuat. Maka dari itu, dalam kacamata syariat, berbakti kepada kedua orang tua diutamakan seperti halnya jihad fisabilillah. Ketika engkau berjihad, maka pada dasarnya lebih utama berbakti kepada orang tua. Ibnu Mas'ud berkata, "Sa'altu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul a'mali ahabbu ilallah?" Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling Allah cintai ya Rasulullah? Beliau menjawab, qala as-shalah, yaitu mendirikan salat pada waktunya. As-salatu ala waqtiha. Qala summa ayuqal. Maka Ibnu Mas'ud berkata kembali, kemudian apa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, birrul walidain. Berbaktilah kepada kedua orang tua. Qala summa ayuqal. Kemudian apa? Maka Rasul berkata, yaitu jihad fisabilillah. Mengapa berbakti kepada orang tua lebih diutamakan? Karena besarnya keutamaan yang Rasulullah SAW tampakkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Maka dari itu kita perlu untuk selalu memperhatikan kondisi keadaan orang tua kita. Kita akan merasakan bagaimana pedihnya, sulitnya ketika kita telah menjadi seperti mereka suatu saat nanti. Atau jika tidak Allah wafatkan sebelum itu, kita tidak bisa berjumpa lagi dengan orang tua. Pada dasarnya berat yang kita rasakan, kehimpitan yang kita rasakan. Maka seseorang yang mungkin kadang Ustaz temukan di antara antum, sebaik-baiknya ucapan antum, seburuk-buruknya apa yang antum lakukan, jangan pernah meledek orang tua. Karena apa? Pada dasarnya seorang yang meledek orang tua, tentunya orang tua sendirilah yang ia ledek, bukan orang tua orang lain. Ini penting antum tanamkan dalam sanubari antum. Antum harus berbangga kepada orang tua antum, tetapi tidak untuk saling meledek satu dengan yang lainnya. Tanamkan pada diri antum, jangan saling menghujat,
berlapang dadalah dengan teman kita, berbuat yang baik atau diam, lebih baik untuk antum dan selamat. Maka dari itu ikhwati fiddin rahimin wa rahimakumullah, begitu pula Allah memuji Nabi Isa lantaran beliau telah mengasuh ibunya dengan sepenuh hati, dengan hati yang ikhlas, dan merasa mendapatkan kehormatan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa barran biwalidati wa lam yaj'alani jabbaran syaqiyya." Dan berbakti kepada ibuku, Allah tidak menjadikan aku sebagai seorang yang sombong lagi celaka. Kita mencontoh para nabi, kita mencontoh Rasul-Rasul Allah yang bagaimana banyak sekali nilai positif untuk berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua melahirkan banyak kebaikan-kebaikan, cabang-cabang kebaikan yang banyak yang turun atas diri kita. Seperti terangkatnya musibah, lenyapnya masalah yang kita hadapi, dan dijauhkan kita dari kesedihan-kesedihan. Seperti yang tadi Ustaz bilang, bakti kepada orang tua tidak hanya ketika orang tua berada di dunia, tetapi juga ketika orang tua telah beranjak ke liang lahat. Ziarah dibolehkan dalam Islam. Doakan mereka, doakan kebaikan, dan berbuatlah dengan apa yang diharapkan dari kebaikan-kebaikan yang orang tua harapkan suatu saat nanti tertanam pada diri antum. Dan berbakti kepada orang tua akan menggoreskan kenangan-kenangan yang baik, akan memberikan kita menjadi insan-insan yang sangat dirindukan oleh Allah Azza wa Jalla, dan balasannya adalah surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Keharusan berbakti kepada kedua orang tua itu sepanjang masa. Seorang anak laki-laki yang telah beranjak dewasa, yang telah mengetahui halal dan haram, telah mengetahui dunianya, telah mempunyai banyak teman. Antum mempunyai teman dari luar daerah, antum mempunyai teman dalam bermain, tetapi jangan lupa tempat kamu kembali dan beristirahat yang paling tenang terutama adalah ke dalam ruang lingkup keluarga, terkhususnya ibu dan bapak antum. Betapa banyak orang yang tersesat di luar sana. Seorang ibu yang memaafkan anaknya yang telah melakukan dosa-dosa yang besar, dan perlunya kita untuk menintrospeksi diri kita terhadap apa yang kita lakukan. Apakah kita telah menyakiti orang tua kita ataukah tidak? Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika Nabi Ibrahim alaihi salam mendakwahi ayahnya dengan berkata yang lembut, untuk mendakwahi ke dalam Islam, mendakwahi ayahnya mengenal Allah. Bakti Ibrahim kepada ayahnya sampai pada titik yang sangat urgen. Ayahnya disuruh menuju surga, namun sang ayah justru menolaknya. Ia ingin menuju neraka.
ketika Nabi Ibrahim alaihi salam mengajaknya untuk beribadah kepada Allah semata, supaya Nabi Ibrahim membawa ayahnya ke dalam surga, tetapi ayahnya menyembah berhala-berhala. Sang bapak malah mengancam kepada Nabi Ibrahim. Qala aragibun anta an alihati ya Ibrahim, la in lam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Apa engkau benci kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, niscaya kamu akan kurajam dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama. Terdapat dalam surat Maryam. Maka apa yang direspon oleh Nabi Ibrahim kepada bapaknya? Qala salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Ibrahim berkata dengan lembut, dengan penuh kasih sayang kepada bapaknya, semoga keselamatan bersamamu ya abati, wahai bapakku. Aku akan memohon ampun kepada Rabbku untukmu. Coba antum bayangkan seorang bapak yang berkata kasar, bahkan ingin merajam anaknya. Lalu apa yang dilakukan? Nabi Ibrahim tidak membalasnya. Yang mengatakan, maka aku akan mendoakan bapakku, mendoakan engkau, wahai ayah, untuk diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Maka pada dari itu perlulah kita untuk selalu memperhatikan diri kita, terutama seorang ibu. Ibumu perhatikanlah lebih. Wahai anak laki-laki yang terlahir di dunia, ibumu perhatikanlah lebih. Tidak lain tidak bukan, seorang ibu menempati kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Bahkan berbanding kedudukan 3 dari seorang ayah. Dalam suatu riwayat disebutkan ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mana haqqun nas bi husni sahabati?" Qala ummuk. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang harus aku berbakti kepadanya? Maka Rasulullah SAW menjawab, ibumu. Qala summa man? Kemudian ia bertanya, kemudian siapa? Qala Rasulullah, summa ummuk, ibumu. Kemudian ia bertanya kembali, kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian ia bertanya keempat kalinya, kemudian siapa ya Rasulullah? Ayahmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Maka dari itu, besarnya kedudukan seorang ibu mempunyai hak yang tinggi atas anak-anaknya. Yang paling merasakan beratnya melahirkan antum dan mendidik antum selama ini. Maka ancaman durhaka kepada orang tua telah Allah kabarkan kepada kita semua. Maka dari itu, ketika Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku beritahukan dosa yang paling besar
Maka para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Maka Nabi bersabda, yaitu berbuat syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Yang saat ini masih sering menyakiti ibunya dan bapaknya, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Tidak mudah menjadi orang tua untuk mendidik antum hingga saat ini. Dan perlunya kita untuk introspeksi diri kita. Menangislah di hadapan Allah. Ketika antum berada dalam kondisi yang sangat sulit, yang paling utama menjulurkan tangannya kepada antum, orang tua antum. Yang paling pertama membantu antum ketika antum runtuh, orang tua antum. Yang paling dekat ketika seorang tersakiti, orang-orang ketika disakiti oleh antum, ia akan menjauh. Tetapi tidak untuk orang tua kita. Berapa kali pun antum menyakiti orang tua, akan selalu termaafkan. Karena kasih sayang yang mereka berikan kepada kita. Maka patutlah kita untuk selalu memperhatikan diri kita atas apa yang kita rasakan. Maka dari itu, Ustaz berwasiat kepada antum, terusus umumnya untuk antum semua, khususnya Ustaz sendiri, pergunakan hak-hak orang tua antum dan tunaikan apa yang perlu antum berikan, bukan harta yang mereka inginkan, tetapi baiknya akhlak antum, kabar sehatnya diri antum, bahagianya antum, itu sudah cukup untuk membawa ketenangan kepada kedua orang tua. Ala kulli hal, sudah banyak nasihat yang antum dapatkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Tidak pernah luput, tidak pernah lupa untuk selalu kita ingatkan. Umumnya untuk antum, khususnya untuk Ustaz pribadi. Karena kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka pada saat ini Ustaz ingin diantara antum untuk berbuat baik kepada orang tua. Berilah kabar kebaikan, maka kau akan mendapatkan kebaikan juga lebih daripada yang orang tua berikan. Maka itu yang mungkin bisa Ustaz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan untuk mengambil ibrah dari semuanya. Bitaufiq wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.